Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Ramadan BKPRMI. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang teman-teman juga sudah melihat videonya sebelumnya ya. Nah gitu. Ini kedua kalinya kita mengundang orang yang sangat luar biasa. Beliau menyempatkan di sini kita akan sharing ya kepada teman-teman semua pendengar setia podcast BKPRMI, semoga bisa diambil manfaatnya. Selamat datang Abah Yaya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Abah sehat ya, Pak? Alhamdulillah ya. Semoga kita dikuatkan sampai nanti selesai bulan Ramadan, bahkan sampai seterusnya, Pak ya. Sampai ajal menjemput. Tadi sempat dikasih semangat tuh sama Abah, semangat pemuda, padahal emang yang namanya fisik, kemudian yang namanya stamina ada habisnya, Bah, gitu ya. Walaupun di-push, tapi karena memang kita membawa kebaikan, itu rasanya tidak akan pernah habis staminanya, Bah, gitu ya. Betul. Karena Allah yang terus ngecas stamina kita ya. Ya, alhamdulillah kali ini kita akan ngobrol santai aja, Bah ya. Santai sambil teman-teman menunggu berbuka, karena nanti kita tayang menuju berbuka, Bah, untuk menemani teman-teman semua yang ada di rumah berbuka sambil mendengarkan kita, gitu insya Allah, biar nggak kerasa, gitu ya. Baik, kita hari ini akan ngebahas apa nih, Bah? Kemarin tuh saya dapat info untuk tema sore hari ini kita membahas tentang tips produktif saat puasa. Produktif, ya. Oke. Ini gimana, mulai aja? Ya, boleh mulai. Mungkin dari produktif sendiri itu apa sih menurut Abah? Karena kan produktif menurut pandangan umum itu kan yang selalu bergerak gitu, yang selalu ada kerjaan, sibuk banget gitu, yang bahkan kemana-mana ada gitu, dan tidak kenal ada waktu senggang gitu karena sibuknya. Itu mungkin yang dipikirkan oleh halayak umum tentang produktif gitu ya. Betul. Mungkin menurut Abah seperti apa gitu produktif ini, Bah, gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan seluruh marhaban ya Ramadan. Seluruh pemirsa dari podcast BKPRMI. Sore hari ini pas kita di hari ketiga Ramadan 1444 Hijriah. Dan sore hari ini saya seperti tadi disebutkan ingin membahas berkenaan dengan tips produktif di bulan Ramadan atau tips produktif selama puasa. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan bahwasanya produktif kalau dihubungkan dengan kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang menghasilkan gitu ya, atau sesuatu yang menghasilkan. Jadi bisa dikonsumsi nantinya, termasuk barang-barang konsumtif. Benar. Ini versi ekonomi, versi sekolahan gitu ya. Versi sekolahan. Sebab ada barang itu ya barang konsumtif, kemudian ada produktif juga, sesuatu yang menghasilkan. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan kegiatan ibadah, ya mungkin kita hubungkan dengan sesuatu yang sifatnya aspek spiritual atau aspek yang tidak nyata, gitu, tidak nampak, tapi ada. Bingung ya. Jadi selama ini masih ada kalangan yang beranggapan bahwa puasa itu waktunya santai, ya, waktu untuk ya berleha-leha, tidak memikirkan dunia dan lain sebagainya. Ini sebetulnya pernyataan atau keyakinan yang keliru luar biasa. Kalau kita hubungkan dengan lahirnya perintah puasa aja kan dulu. Salah satu kegiatan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah selama puasa itu adalah salah satu perang Badar. Perang Khandaq. Perang Khandaq juga ya. Itu di bulan puasa ya Allah. Masya Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya puasa itu tidak ada pengaruhnya terhadap aktivitas kehidupan. Dan tentunya hal ini perlu ditanamkan kepada kita bahwasanya puasa itu ibadah yang justru menggembleng kita dan mencek gitu ya, apa bahasanya gitu ya. Untuk mengecek betulkah kita itu sudah kuat. Betul begitu. Ya. Sebab bagaimanapun juga ibadah-ibadah dalam Islam itu dihubungkan dengan kondisi kesiapan kita, terutama kesiapan iman. Makanya Ramadan ini diperintahkan Allah, di ayatnya disampaikan di awal kalimat ayat itu 183 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Kan yang disitu orang beriman dulu. Hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Selain orang beriman berarti ya udah tak peduli mau melaksanakan mau tidak.
semuanya tidak ada pengaruhnya. Ya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja kalaupun dia melaksanakan kan begitu. Makanya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhan nas. Oh iya, betul. Karena untuk orang-orang terpilih ya, Pak ya. Betul. Hanya orang yang merasa dirinya atau dinyatakan dirinya oleh Allah sebagai orang beriman dan dengan sendirinya dia akan begitu datang Ramadan itu semangat. Iya, betul. Tidak akan ada aduh udah puasa lagi. Iya, puasa lagi. Nah, itu bagi orang yang punya utang biasanya gitu tuh ya. Aduh udah puasa lagi. Utang kemarin belum saya bayar. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, ada aturan dalam agama. Ya, bagaimana orang yang Ramadan kemarin belum lunas dibayar utangnya tahun-tahun kemarin, atau ada aturannya. Tapi kita tidak bahas tentang fikih. Kita akan hubungkan dengan kegiatan aktivitas kita dalam, terutama ini para organisator, ya, organisatoris, gitu ya, yang aktif di organisasi-organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, pemerintahan dan sebagainya. Jadi lucu sekali sih sebetulnya seandainya ada peraturan selama Ramadan kerja libur, tidak boleh ada aktivitas, hari, istirahat ya. Nah lucu sebetulnya. Iya betul. Tapi ya itu tadi supaya tetap kita aktivitas itu tidak perubahan bahkan lebih semangat di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama harus ditanamkan tadi makna dari ayat 183 tadi. Satu, tanamkan keimanan, keyakinan bahwa ibadah puasa itu adalah salah satu wadah atau katakanlah canda di muka yang disediakan oleh Allah untuk menguji orang-orang beriman. Iya betul. Nah, yang apabila berhasil lalakum tatakun, betul-betul menjadi manusia yang paling mulia, orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu di ayat lain. Nah, jadi siapa sih yang tidak tertarik dengan predikat manusia paling mulia di hadapan Allah? Nah, itu hanya orang beriman tentunya yang akan serta-merta untuk mengindahkan seruan ini. Nah, oleh karena itu, hal modal utama itu tadi. Makanya tanamkan keimanan yang sungguh-sungguh dalam diri kita. Ramadan adalah canda di mukanya bagi orang-orang beriman. Dan janjinya adalah manusia termulia dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah memuliakan, tak ada satupun makhluk yang bisa menghinakan. Betul. Apa kita tidak tertarik, tergiur dengan itu? Bahkan ada tempat khusus nanti di akhirat di surganya Allah bagi orang-orang yang berpuasa dengan baik dan benar. Bahkan dosa-dosa dia setahun yang lalu Allah ampuni. Nah, itu kalau kita istighfar setiap saat kayaknya kita susah, malas kayaknya gitu ya. Dan kita pun ya kayaknya untuk menyiapkan waktu untuk istighfar saja kayaknya sudah nggak ada. Nah, tapi ini Allah yang menyiapkan khusus bulan. Nah, kita berpuasa di bulan itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, kan begitu. Nah, itu yang pertama, Kang Kang Wahyu. Memperbanyak istighfar, memperbanyak beramal baik ya. Itu aspek ruh ya, ruhani yang harus kita miliki. Tapi ada trik-trik yang secara lahiriah yang harus kita siapkan juga. Dan ini pun oleh Rasulullah baginda kita Nabi Muhammad SAW memang dicontohkan. Salah satunya agar kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini tetap kita produktif, ya. Nah, salah satunya adalah biasakan sahur dan berbuka dengan teratur, kan begitu. Yang namanya puasa itu kan ada bukanya, ada makannya gitu. Jadi tidak seharian 24 jam tidak makan tidak minum. Nah, itu mah bukan puasa. Tapi mati geni, ya. Sahur, ya. Ada buka, ada puasa, dan ada bersahur. Dan baginda kita mencontohkan bahwa berbuka itu harus tajil, artinya disegerakan. Jadi begitu kumandang azan terdengar, ya kita jangan, nantilah saya mau udah sahurnya tadi jam 7, jadi bukanya nanti aja jam 7 lagi. Oh, tidak begitu. Kalau berbuka disegerakan. Tapi kalau sahur diakhirkan. Dan ini latihan sebetulnya untuk kita berlatih bagaimana mengatur pola makan. Pola makan. Sebetulnya visi kita itu makan itu cukup 2 kali sehari. Itu sebetulnya begitu. Cuma karena udah tradisi mungkin ya di negeri udah kebiasaan itu, juga tubuh kitanya kan. Ada breakfast, ada makan siang, lunch, ada dinner ya, itu adat ya. Sebetulnya makan pokok itu cukup 2 kali, pagi dan sore. Dan malam itu nggak ada, Pak ya. Itu dicontohkan dalam ritual ibadah puasa ini. Nah, begitu. Jadi bagi seorang yang memiliki aktivitas padat, ya ada baiknya menggunakan waktu untuk makan sahur itu sebaik mungkin. Nah, ini untuk jangan makan sahur jam 1. Oh iya, biasa kan gitu tuh, Bang. Karena dia begadang. Anak-anak terutama gitu ya. Sahurnya. Akhirnya kalau sudah sahur kan ngantuk tuh. Tidur. Setelah makan tidur itu untuk kesehatan
kurang baik, Pak ya. Bisa mengakibatkan ya lambung jadi mah itu. Nah, sebentar, Pak. Nah, ini biasanya nih yang dialami oleh seluruh manusia, mungkin ya seluruh teman-teman kita juga gitu. Setiap habis sahur tuh pasti bawaannya ngantuk, Bah. Meskipun nanti kan habis itu salat subuh. Setelah salat subuh tuh pasti ngantuk, Bah. Gimana sih, Bah, biar enggak tidur gitu, Pak? Sedangkan kita tuh enggak ketahan, bahkan duduk aja enggak bisa, Bah. Kayaknya tiduran aja gitu. Nah, makanya salah satunya itu kata Nabi, diakhirkan sahur itu. Walaupun dengan seteguk air itu sahur sudah mencukupi kata Nabi. Dan itu mengandung berkah. Nah, kalau kita meyakini bahwa di dalam sahur itu ada berkah, ya seorang mukmin kan pasti akan, wah, ada berkah, jangan sampai tidak sahur, kan begitu. Dan otomatis mana ada sempat kalau sahur diakhirkan karena sebentar lagi subuh untuk tidur, kan nggak mungkin. Nah, makanya kalau sahur terlalu dini hari, nah itu mengakibatkan adanya pembakaran, ngantuk, tertidur, dan akhirnya ya pencernaan kita terganggu itu. Kalau tidur habis subuh? Ya, pencernaan ketika kita tertidur itu akan justru mengakibatkan asam lambung gitu. Ya, ada fermentasi yang kitanya tidak beraktivitas. Nah, itu nggak bagus untuk tubuh kita. Nah, bagusnya pencernaan itu berjalan ketika kita on. Jalan-jalan gitu ya. Ya, makanya kesempatan kalau masih ada waktu untuk menjelang subuh, ya kan kita diajarkan untuk mengisinya dengan tadarus. Kalau belum witir ya dengan witir kan gitu. Atau mencari sesuatu lah yang bisa mengakibatkan kita datang waktu subuh itu kita tidak ngantuk, tidak tertidur. Tapi kalau udah sholat subuh boleh tidur, Pak? Nah, itu yang justru tidak boleh juga. Tidak boleh. Justru seorang muslim setelah subuh itu beraktivitas yang beneran. Olahraga gitu, jogging. Nah, makanya trik yang kedua, tipnya nih supaya produktif, selain tadi punya pola makan yang benar dengan sahur dan berbuka, yang keduanya kita membuat daftar kegiatan lah, minimal selama Ramadan ini, supaya tadi tidak tergoda untuk tidur. Nah, seorang organisator pasti padat dengan agenda kan. Nah, makanya agenda-agenda itu ambillah di Ramadan ini skala prioritas. Mana yang harus kita lakukan. Nah, makanya dalam beraktivitas ini, bila membuat kegiatan yang disukai atau kegiatan pekerjaan yang wajib dilakukan, nah hal ini bisa dilakukan baik harian, nanti bikin jadwalnya itu, atau mingguan, melengkapi daftar kegiatan dengan waktu atau jam yang dibutuhkan agar lebih optimal kan begitu. Kalau kita ngandelin sahayuna kata orang Jawa Barat ya, apa sahayunya? Bukan sawahyuna. Jadi ngandelin ya lajunya, selajunya aja. Nah, itu tidak punya program namanya. Nah, bagusnya seorang organisator itu justru punya agenda yang terjadwal, diagendakan. Apa nih habis sholat subuh kegiatan kita? Misalnya ada kegiatan kultum atau kegiatan ya apalah, atau kegiatan yang bersifatnya tugas organisasi. Nah, makanya usahakan untuk memulai setiap pekerjaan itu lebih awal. Dan jangan sampai disempatkan untuk tertidur dulu. Nah, hal ini akan membantu memiliki energi yang penuh selama bekerja. Kalau lebih awal itu lebih bagus. Dan di saat siang atau sore hari pekerjaan tersebut bisa lebih cepat selesai kan begitu. Nah, kita akan rentan lelah dan malas saat sore. Karena kita udah bisa lebih tenang lah akhirnya ya saat pekerjaan sudah selesai lebih awal itu kan. Ada ekstra nih waktu. Agenda sudah selesai. Sebab agenda kita di hari ini itu kan cuma ini aja agenda prioritas. Nah, kalau mungkin boleh faedah sob. Waduh, ternyata ini selesai di luar target. Wah, kita yang lain lagi lah. Tambah lagi lah gitu ya. Itu kan kesempatan untuk demikian lebih peluangnya makin besar. Tapi pada intinya harus dijadwal tadi ya. Iya. Tapi ingat, jangan kita memporsir juga bekerja. Mentang-mentang harus produktif, kita porsir. Nggak ada istirahatnya tuh, Pak. Harus ada istirahatnya, ada skala prioritas. Tadi yang pertama, yang kedua kita bisa konsen bekerja itu kan rata-rata untuk ukuran orang Indonesia itu 25 menit. 25 menit konsen. Nah, fokusnya itu 25 fokusnya menit. Betul. Makanya kita agendakan setelah jelang 25 menit ya kita istirahat ice breaking. Istirahat yang produktif gitu ya. Misalnya diisi dengan apa? Ya kita buka WA temen ada apa informasi dikit. Nah, jadi jangan sampai ada kesan tentang puasa WA temen nggak dibalas. Benar. Aduh, lemas lah, sibuk gitu biasanya kan gitu, Pak. Itu alasan yang kurang bagus juga ya, puasa dengan tidak buka WA temen, apalagi urusan penting misalnya. Nah, bisa manfaatkan kan itu. Nah, kalau pagi hari misalnya bisa dengan duha atau dengan tadarus, berbincang atau olahraga ringan. Olahraga ringan itu sih penyakit tidur habis subuh tuh susah hilang. Iya. Kalau emak-emak misalnya aktivisnya, ya boleh sambil buka-buka menu nanti sore apa.
Nah itu untuk selama refreshing aja 5 menit, tapi jangan keterlanjuran itu nanti habis waktu istirahatnya lebih gede daripada waktu kerjanya. Jangan begitu. Nah, itu tip ya. Jadi dalam membuat daftar kegiatan itu di sela-selanya itu harus diperhatikan demikian. Kemudian yang berikutnya itu manfaatkan kemudahan teknologi agar makin nyaman dan praktis. Nah, kita sudah punya HP untuk manggil teman, wah harus keliling-keliling nyari ojol dan lain sebagainya. Kan cukup dengan WA. Iya, tinggal chat. Manfaatkan atau ngirim surat dengan email dan lain sebagainya. Itu manfaatkan teknologi lah. Ya termasuk sekarang kan kita sedang podcast nih. Jadi kalau zaman dulu saya harus jalan-jalan ngisi ya. Harus datang ke studio. Nah, kalau di sinilah misalnya ke Mandiri FM, kita dipanggil siap-siap sebelumnya. Kalau sekarang kan kita punya podcast sendiri. Alhamdulillah. Manfaatkan teknologi. Iya, jadi kita juga siarnya bisa lebih luas ya Pak ya. Nah, satu hal yang nggak kalah penting, ketika kita bekerja itu jangan sering-sering ngecek jam. Iya benar. Ngecek lagi. Mengurangi produktivitas itu. Semakin sering kita ngecek jam akan semakin lelah dan resah perasaan untuk menunggu waktu berbuka terutama. Itu hindari. Nah, makanya coba kalau kita ke mall, pernah lihat nggak jam terpampang di mall? Nggak ada, benar nggak ada. Itu salah satunya biar kita konsen dengan kesibukan kita mencari barang. Berarti pas puasa nih jam dihilangin Pak, jangan ada jam kalau lagi kerja gitu kan ya. Begitu. Patokan kita azan. Nah, itu aja betul. Nah, kita kembali ke tips tadi ya. Tips selanjutnya nih berarti. Nah, ingat selama puasa jangan sampai ada istilah capek, lelah dan sebagainya. Olahraga tetap harus. Olahraga ya. Minimal itu adalah melakukan olahraga ringan dengan peregangan otot. Nah, kita kemarin waktu di puncak pernah kan peregangan otot. Walaupun tidak capek tapi berkeringat kan. Iya betul. Dan habisnya kan fresh badan kita. Walaupun itu hanya 5 menit, 10 menit pagi hari setelah sholat subuh kita peregangan. Begitu. Enak itu insya Allah kita selalu berpenampilan tuh ceria, fresh gitu badan itu. Kusam ya. Dari muka aja kelihatan gitu ya orang puasa. Oh iya. Olok-olok. Iya biasanya orang-orang puasa tuh kelihatan lesu. Iya. Gitu kan. Makanya tetap manfaatkan peregangan itu bisa ya melemaskan otot-otot sehingga aktivitas kita bisa tetap semangat begitu, nggak ada keluhan. Aduh capek, aduh lemes, aduh lapar, apalagi itu yang memalukan. Iya benar. Nah itu makanya olahraga ringan itu penting sekali. Nah terus ini tentang tidur tadi ya. Oke betul. Tidur itu juga ya ada penting juga syariatnya kita di bulan Ramadan aturannya juga ada aturannya ya. Tadi yang jelas-jelas dilarang itu tidur setelah subuh, tidur setelah sahur, tidur setelah asar. Itu benar, jangan tidur sampai setelah maghrib. Nah ngeri itu tidur setelah maghrib itu. Nah itu semuanya kan perut kita terutama setelah sahur dan setelah berbuka itu kan berisi makanan, itu jelas bahaya bagi asam lambung. Nah kemudian tidur di jidat-jidat tadi, nah yang setelah asar, nah itu bisa mengakibatkan migrain. Betul Pak. Jadi kalau banyak anak muda itu sering, sakit kepala saya, sakit kepala sebelah. Nah itu keseringan tidur. Dia sering tidur setelah sholat asar. Biasanya tidur setelah sholat asar tuh bikin otak ngeblank, bikin kayak menyesal. Dan termasuk juga tidur setelah asar, subuh. Setelah subuh itu bisa mengakibatkan pelupa. Naudzubillah. Aduh iya, astagfirullah, saya sering Pak. Makanya kalau orang, apa ya saya kegiatan jadi besok tuh. Nah itu salah satunya mungkin diakibatkan sering tidur subuh. Sering tidur setelah subuh. Di mana tuh kalau begitu tidur kapan nih kita tidurnya nih? Gitu. Dan kita mengajarkan ya setelah sholat duhur. Itu pun tidak lama-lama, paling lama 10-15 menit. Aduh kurang Pak. Wah itu tidur berkualitas itu sebetulnya. Apalagi tidur ketika Jumatan. Berkualitas banget. Masalah itu habis itu fresh Bang setelah sholat Jumat tuh Bang. Iya. Enak. Itu menunjukkan di waktu sholat zuhur itu tidur berkualitas. Jadi jangan waktu Jumatan. Nah itu menunjukkan bahwasanya di saat itu ya tubuh kita itu sedang betul-betul memerlukan relaksasi. Salah satunya dengan tidur. 10 menit, 5 menit bahkan itu kita langsung bisa fresh kalau siang hari. Gitu, bisa dirasakan gitu ya. Iya. Nah itu mungkin Kang Wahyu ya tip-tip yang insya Allah bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita selama bulan Ramadan. Insya Allah tidak ada kesan nantinya dan tidak terkesan bahwa
pemuda remaja masjid itu loyo. Iya betul. Karena puasa. Karena puasa. Sesuatu yang harus kita buktikan ya. Makanya ingat Nabi ngajarin dalam pola makan. Buka itu jangan langsung segala macam masuk. Cukup dengan 3 butir kurma, segelas air putih. Udah sholat dulu. Masih lapar gimana? Mau dilatih nggak? Justru itu latihan pertama. Perut itu setelah kosong seharian, kalau langsung diisi segala macam, justru itu akan rusak. Justru berat ya. Berat. Jadi yang ringan-ringan dulu. Zat besi di dalam kurma itu 3 butir sudah mencukupi ya sebetulnya untuk seharian itu. Tapi ya Nabi mengajarkan ya cukup untuk berbuka itu dengan 3 butir kurma, ya 1 gelas air putih, ya, lanjut sholat dulu. Itu 3 hari pertama ya mungkin akan merasa aduh yang lain udah pada makan, kita masih sholat misalnya, di hati aduh takut kehabisan. Iya benar. Nah, makanya tanam keyakinan bahwa puasa ini kita sedang digembleng. Kuat nggak dengan sunnah-sunnah Nabi seperti itu. Nah, makan sahur juga begitu, jangan segala macam dimasukin juga. Ya cukup itu tadi ya yang mengandung gizi dah halalan thayyibah intinya mah begitu. Wala tusyrifu kan begitu. Yang halal dan yang baik. Jangan makan sahur itu dengan makanan yang subhat, katakan apalagi yang haram. Haram zatnya, haram kasabnya. Nah, jadi berkah nanti puasanya. Iya ya, betul. Dari hasil korupsi, dari hasil nipu, dari hasil itu jadi rezeki emang buat kita, tapi rezeki yang tidak halal. Nah, kemudian yang thayyibah itu yang bagus-bagus. Jangan makan sahur dengan jengkol, dengan pepe, siang hari kita berinteraksi dengan teman. Kan biasanya itu bikin racun untuk lingkungan. Sholat biasanya itu di samping. Iya betul. Nah itu pola makan halalan thayyibah wala tusyrifu, jangan berlebihan. Kan sudah jelas agama mengajarkan begitu. Tidak boleh berlebihan. Jangan berlebihan, secukupnya aja. Jadi apa sih batasannya ukuran makan kita cukup? Ya selama kita sudah merasa perut yang normal itu akan merasakan. Jadi tidak di nafsu yang menjadi bingkainya. Ingin itu, ini masih banyak. Nah kalau ngikutin keinginan perut kita tuh ya jangan sampai itu tidak dengan perut sama kerasnya. Nah itu bukan ukuran wala tusyrifu. Jadi ukuran wala tusyrifu itu ya kita sudah merasa cukup hilang lapar aja udah gitu ya. Jangan nyari kenyang Mbak ya. Nah begitu, sebab tadi standarnya udah halalan thayyibah, udah thayyib. Thayyib itu terpenuhi gizi, terpenuhi nutrisi tubuh kita terpenuhi. Makanya jangan makan makanan yang tidak ada faedahnya, yang seperti tadi disebutkan. Walaupun ada sebelumnya jengkol pete itu, tapi ada waktunya. Ada waktunya. Begitu, bukan mengharamkan pete dan jengkol ya. Ini makruh. Makruh itu dia kata karoha. Karoha itu artinya sesuatu yang dibenci. Dibenci ya. Iya. Karena bau kan, apa sih ini benci jadinya. Ya, artinya dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Udah tahu menghukumi makruh dia sendiri, tapi masih dilakukan juga. Artinya mengundang murka Allah kalau gitu. Iya benar. Tidak nyadar dia yang menyatakan menghukumi makruh. Padahal halal haramnya kita belum jelas, tapi yang sudah jelas di ayat Quran itu sesuatu yang membuat kejelekan itu haram. Bahkan makruh pun harus dihindari, Pak ya. Hindari. Udah kan kita udah ada pilihannya itu tuh. Betul. Nah, jadi begitu pemirsa podcast BK PRMI, jadi podcast Ramadan. Nah, jadi jelas istirahat yang cukup aja gitu. Jangan berlebihan, jangan 24 jam dengan alasan puasa dipakai tidur. Ya kan dengan alasan tidur juga kan ibadah kalau puasa. Loh, kalau begitu mana produktivitasnya? Justru dengan tidur itu secukupnya, tidak berlebihan. Pokoknya segalanya juga tidak boleh berlebihan, gitu kan ya. Olahraga gitu ya, jangan sampai pagi juga berlebihan sampai capek banget ya, sehingga pulang-pulang cari legan. Secukupnya kayak tadi peregangan ya, biar rileks gitu tuh, biar hilang ngantuknya sebetulnya gitu ya. Betul itu kalau kita sedang bekerja ya, kemudian terasa ngantuk atau lelah, dengan peregangan aja gitu. Sudah langsung hilang itu, langsung hilang. Iya, betul. Jadi begitu Kang Wahyu ya. Jadi setidaknya ada 5 hal lah ya. Jadi yang bisa menjadi tip biar puasa ini kita produktif ya. Gitu ya. Satu, pola makan yang benar tadi. Kedua, membuat daftar kegiatan. Yang ketiganya melakukan olahraga ringan. 4-nya tidak tidur setelah sahur.
dan istirahat yang cukup. Oke, itulah teman-teman semuanya sharing singkat dari Abah Yaya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa menjalankan gitu ya. Alhamdulillah, syukur-syukur semuanya diambil gitu ya, dilaksanakan. Mau kalau belum bisa satu-satu dulu boleh. Gitu hari besok hari kurangi dulu nih apa namanya tidurnya. Kalau udah terbiasa tidak boleh tidur setelah sahur gitu. Kalau udah terbiasa lagi olahraga lagi sampai semua tips tadi bisa dilaksanakan supaya puasa kita lebih produktif, puasa kita juga lebih nyaman, Mbak ya. Karena kalau misalkan tubuh kita lemes gara-gara tidur, biasanya gara-gara tidur pagi itu sampai seterusnya akan lemes aja, Mbak. Iya betul. Jangan ada kesan nantinya orang Islam itu loyo gara-gara puasa. Oh iya. Dan ini emang pernah ada kasus nih non Muslim yang selalu ngolok-ngolok orang yang berpuasa. Apain katanya tidak makan, tidak minum seharian. Nah, tapi dia penasaran ingin coba-coba. Dia puasa itu 3 hari. Dia merasakan efeknya kepada tubuh dia enak. Enak. Nah, dia nyoba lagi dan akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Kayak pada puasa itu betul-betul untuk kesehatan. Ternyata emang untuk kesehatan bagus ya, karena kalau kita pas nggak puasa itu kan apa aja masuk ya, Bang. Apa aja masuk sehingga tidak terkontrol gitu ya. Penyakit-penyakit pada datang. Betul. Ya, makanya Nabi ngajarin itu sumu tasihu, puasalah kamu, nih saya akan sehat. Jadi treatment pengobatan itu salah satunya juga puasa. Makanya ada Senin Kamis kan gitu ya. Ya, jadi tidak ada istilah untuk orang Islam itu sakit. Oh iya benar ya. Tidak ada. Sebab apa-apa ya sudah racun keluar dengan puasa itu. Udah diatur ya dengan puasa ya. Gitu. Coba kita bayangin ya, kita puasa seharian, tubuh kita kan tetap memproses tuh, memproses racun-racun dikeluarkan. Ketika berbuka, seteguk air aja, langsung badan tuh kan panasan ya. Benar. Saat itu racun-racun keluar itu dari tubuh. Oh gitu. Racun-racun tubuh keluar begitu. Ya makanya Nabi belum ada kedokteran kan saat itu, tapi Nabi kok bisa bilang begitu, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Jadi sebenarnya penyakit apapun dengan puasa itu bisa, insya Allah, bismillah begitu. Amin, insya Allah. Oke. Ya baik, mungkin itu aja kali ya. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Ya itu semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari obrolan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Cilegon, gitu ya. Amin. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah dan semoga nanti kita bisa bertemu di hari kemenangan nanti. Amin. Insyaallah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.